Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Namira Siva Komandani dengan NIM 22111030092 dari kelas SI6C. Pada video ini saya akan membahas tugas mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence yang mencakup instalasi perangkat lunak MPP dan Pentaho, serta langkah-langkah rinci dalam membuat transformasi dan membangun tabel dimensi seperti tabel karyawan, cabang, produk, waktu, dan tabel fakta penjualan. Sebelum masuk ke tahap instalasi dan pembuatan tabel dimensi, saya akan menjelaskan sedikit tentang SAMPP dan Pentaho, serta alasan penggunaannya. SAMPP merupakan perangkat lunak yang menyediakan lingkungan server lokal yang mencakup Apache sebagai server web, MySQL sebagai sistem manajemen basis data, PHP untuk script server side, dan Perl. Dalam proyek ini, saya menggunakan MySQL untuk menyimpan dan mengelola database. Sementara itu, Pentaho, khususnya Pentaho Data Intelligence, adalah alat ETL, yaitu Extract, Transform, Load, yang memungkinkan saya untuk mengekstraksi, mentransformasi, dan membuat data ke dalam data warehouse. Dengan Pentaho, nantinya kita dapat mengotomatisasi proses transformasi data dari database sumber ke data warehouse, yang sangat berguna untuk analisis data berskala besar. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengunduh SAMPP terlebih dahulu. Kita bisa mengetikkan yaitu download SAMPP for Windows atau for Mac atau for Linux sesuai sistem operasi kalian, atau bisa juga langsung ke website apachefriends.org. Nah, di sini tertampil beberapa versi. Nah, saya memilih versi 8.1.25. Nah, setelah klik download, kita tunggu saja hingga proses unduhan muncul dan unduhan selesai. Nah, setelah proses unduhan selesai, kita buka file explorer kita masing-masing, lalu jalankan atau klik 2 kali file download tadi. Nah, lalu akan membuka setup SAMPP. Ikuti petunjuk instalasi, klik saja next, dan pilih lokasi instalasinya. Misalnya saya di drive C, lalu pilih bahasa Inggris, lalu klik next hingga instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, SAMPP control panel akan terbuka sendiri. Untuk menguji apakah instalasi berhasil, klik Start pada Apache dan MySQL. Kemudian, klik Admin untuk membuka PHP MyAdmin di localhost. Jika halaman PHP MyAdmin terbuka dengan lancar, berarti instalasi berhasil. Setelah SAMPP terinstall, langkah berikutnya adalah mengunduh Pentaho PDI untuk ETL. Untuk mendownload Pentaho-nya, itu melalui dari drive yang telah dibagikan oleh dosen. Saya mendownload Pentaho PDI versi 9.4.0. Nah, di sini klik saja download, lalu kita tunggu proses download selesai. Kita juga jangan lupa untuk mendownload database p_minimartnya. Nah, di sini saya akan mendownload juga, lalu tunggu hingga selesai semuanya. Nah, setelah proses download Pentaho selesai, kemudian kita harus melakukan ekstrak file Pentaho PDI. Nah, di dalam folder ini terdapat aplikasi utama Pentaho yang bernama spoon.pet yang akan kita gunakan nanti untuk membuka antarmuka ETL Pentaho-nya. Setelah tadi kita berhasil mendownload file XKLP minimartnya,
Lalu kita buka phpMyAdmin dan buat database baru dengan nama p_minimart. Setelah itu, klik import untuk memasukkan file SQL database Minimart yang telah diunduh tadi. Setelah database p_minimart berhasil diimpor, buat database baru dengan nama dw_phi. Nah, untuk kali ini hanya membuat saja tanpa melakukan proses impor. Selanjutnya, kita juga perlu mengunduh MySQL connector file.jar yang akan menghubungkan Pentaho dengan MySQL. Ekstrak file ini lalu letakkan di folder lib di direktori Pentaho agar koneksi database bisa berjalan dengan lancar. Dan di sini saya akan membuka Pentaho melalui spoon.bat tadi. Nah, kita tunggu saja hingga tertampil seperti ini. Pertama, kita buat transformasi baru dulu, yaitu dengan cara klik file, klik new, klik transformasi, dan jangan lupa di save terlebih dahulu dengan nama dim_waktu_nim. Nah, berhubung nim saya 2211030092, maka saya menambahkan nim tersebut. Sebelum membuat tabel dimensinya, kita bikin koneksi database dulu di Pentaho dengan cara buka tab view, lalu klik kanan pada database connection, lalu pilih new. Lalu di sini beri nama database connectionnya yaitu dwphi, lalu pilih connection tabnya yaitu MySQL, lalu pilih hostname-nya yaitu localhost, isi lagi dengan database name-nya yaitu dw_phi. Untuk username-nya diisi root dan password dikosongkan saja. Nah, sebelum itu kita tes terlebih dahulu apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini terlihat berhasil. Kita klik OK saja. Nah, setelah itu kita bikin lagi database baru yaitu dengan nama p_minimart, connection tab-nya MySQL, lalu diisi hostname-nya localhost, database name-nya p_minimart, dan username-nya root dan passwordnya dikosongkan saja. Setelah itu tes juga. Nah, di sini berhasil, lalu klik OK saja. Nah, setelah tadi kita di tab view, kita beralih ke tab design. Pertama, kita tambahkan dulu generate row-nya. Kita cari saja generate row yang digunakan untuk membuat data awal. Nah, dalam hal ini kita dimulai dari tanggal tahun 2000, bulan 1, tanggal 1, dengan batas limitnya yaitu 10.000. Generate row ini digunakan untuk membuat baris data baru secara otomatis sesuai jumlah yang telah ditentukan. Setelah dibuat, kita coba preview. Nah, di sini tertampil, maka artinya berhasil. Kita klik OK saja, lalu tambahkan baru yaitu add sequence dengan nilai awalnya 0 untuk membuat urutan hari secara otomatis. Add sequence ini berfungsi untuk menambahkan kolom yang berisi urutan angka yang akan digunakan sebagai jumlah hari yang ditambahkan ke tanggal awal. Nah, kita klik preview juga dengan cara klik kanan pada add sequence, lalu kita klik preview. Nah, akan tertampil seperti ini. Lalu kita close saja. Setelah add sequence berhasil ditambahkan, kita tambahkan kalkulator, yaitu berfungsi untuk menghitung atribut waktu lainnya seperti hari, bulan, kuartal, dan tahun. Nah, di sini kita isi dengan hari, tanggal, dan lain-lainnya. Kalkulator ini memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan matematis atau logis pada data. Misalnya untuk menentukan kuartal berdasarkan bulan atau menghitung tahun dan bulan dari tanggal awal. Nah, di sini diisi calculation-nya yaitu misal date A plus B day, lalu the year of that A, terus lalu quarter of day, lalu set field untuk quarter counts, lalu untuk kuartal yaitu A plus B, untuk bulannya yaitu month of that A,
Lalu untuk harinya yaitu day of month. Dan untuk field A-nya yaitu diisi tanggal underscore awal, tanggal, key, quarter underscore cons, tanggal. Lalu untuk field B-nya yaitu diisi hari selanjutnya. Lalu untuk kuartalnya juga diisi quarter underscore in. Nah, field C-nya kita skip saja. Lalu ke value types yaitu untuk tanggal kita type-nya date, lalu lainnya integer dan string. Dan untuk remove-nya itu diisi N dan Y sesuai dengan yang di video ini. Lalu untuk conversion max-nya yaitu years, month, dan day. Nah, coba kita preview terlebih dahulu. Di sini karena ada yang sedang berjalan, maka tidak bisa di preview. Kita skip saja lalu tambahkan data grid. Data grid ini berfungsi untuk menyimpan daftar bulan Januari hingga Desember. Nah, nanti kita isi saja Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, beserta nomor bulannya juga. Nah, data grid juga berfungsi sebagai tabel data sementara yang bisa digunakan untuk memasukkan data manual dalam transformasi. Lalu klik preview, lalu kita close saja, lalu oke. Nah, setelah itu kita tambahkan stream lookup dengan step name-nya yaitu generate bulan. Diisi lookup step-nya yaitu dengan nama bulan, lalu field-nya yaitu bulan, dan lookup field-nya nomor bulan. Lalu field bawahnya juga kita isi nama bulan dan type-nya yaitu string. Kita klik OK, lalu kita preview. Nah, di sini juga sama, sedang dijalankan di dimensi lain juga. Jadi kita skip saja dulu untuk previewnya. String lookup ini memungkinkan kita mencari nilai dari data lain dan menggabungkannya dengan data utama sehingga setiap barisnya nanti data akan memiliki informasi bulan yang tepat. Nah, setelah itu kita tambahkan modify JavaScript value untuk menghitung SK waktu. Modify JavaScript ini untuk menghitung SK waktu dengan rumus tahun 10.000 plus bulan kali 100 plus hari, sehingga setiap tanggalnya nanti memiliki kunci unik. Modify JavaScript value ini memungkinkan kita untuk menjalankan script JavaScript di dalam pentahunya, memberikan fleksibilitas untuk melakukan perhitungan atau manipulasi data yang lebih kompleks. Nah, setelah modify JavaScript value selesai, kita tambahkan select value dan tabel output. Gunakan select value untuk menghapus kolom yang tidak diperlukan agar data menjadi lebih ringkas sebelum dimasukkan ke dalam tabel dim underscore waktu nanti. Select value memungkinkan kita memilih kolom yang ingin dipertahankan atau dihapus. Nah, setelah itu simpan hasil transformasi ke dalam dim underscore waktu dengan menggunakan tabel output yang akan memasukkan data nanti ke dalam tabel di database dw underscore phi. Nah, kita beri step name-nya yaitu dim waktu, lalu connection-nya itu ke con dw underscore phi. Lalu target table-nya yaitu dim underscore waktu. Lalu untuk commit size-nya yaitu 1000, lalu centang pada truncard table-nya. Lalu pilih SQL, execute, lalu OK. Nah, kita coba running, apakah berhasil? Kita klik yes saja. Nah, di sini tertampil centang hijau semuanya, maka artinya berhasil. Nah, kita refresh di PHP My Admin-nya. Nah, di sini ada dim waktu yang telah kita tambahkan tadi dan beserta isinya. Nah, karena kemarin saya telah selesai membuat tugasnya pada saat mata kuliah ini berlangsung, teman-teman coba lanjutkan dengan membuat dimensi lainnya seperti dim cabang, dim karyawan, dan dim produk. Setiap dimensi ini nanti memiliki
kolom kunci unik lainnya. Nah, di sini saya perlihatkan saja dimensi-dimensi yang telah saya buat dan saya coba runningnya. Nah, di sini seperti dim cabang, ada MS cabang, MS kota, lalu ada kota cabang, MS provinsi, provinsi kota cabang, lalu ada SK cabang, lalu ada dim cabang. Nah, ini hijau semua. Lalu coba kita ke dim karyawan. Nah, di sini ada MS karyawan, MS cabang. Untuk stream lookup-nya yaitu cabang karyawan. Lalu ada nama karyawannya. Nah, lalu ada select kolomnya yaitu select value, lalu ada SK karyawan, dan ada table output yaitu dim karyawan. Kita coba run. Nah, di sini tertampil hijau semua, artinya berhasil. Terus lalu ke dim produk. Di sini ada MS kategori, MS produk, lalu ada stream lookup kategori produk. Lalu di sini ada seleksi kolom yaitu untuk select value-nya. Nah, di sini ada table output-nya diberi nama dim produk. Lalu kita run coba. Nah, di sini tertampil juga centang hijau semuanya, artinya berhasil. Nah, setelah semua dimensi telah selesai, kita akan membuat tabel fakta penjualan. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Pertama yaitu menambahkan tabel transaksi penjualan dari P Minimart. Kemudian gunakan stream lookup untuk menghubungkan data dari tabel dimensi seperti dim waktu, dim cabang, dim karyawan, dan dim produk ke transaksi penjualannya. Nah, di sini akan menggabungkan data dari dimensi ke tabel fakta. Nah, lalu tambahkan juga perhitungan total penjualan dengan kalkulator atau modified JavaScript value. Lalu simpan ke dalam tabel fakta penjualan ke database DWPHI. Nah, di sini saya coba run juga. Nah, akan muncul centang hijau semua yang artinya berhasil. Nah, setelah tadi di Pentaho selesai dibuat semuanya, kita coba buka PHP My Admin dan memeriksa database DWPHI dan P Minimart. Saya coba memastikan di database DWPHI terdapat semua tabel yang telah saya buat, yaitu dari dim cabang, dim karyawan berisi seperti ini, lalu dim produk seperti ini, dim waktu seperti ini, dan tabel fakta penjualan seperti ini. Nah, di sini sudah terisi dengan benar sesuai dengan hasil transformasinya. Nah, lalu ke database P Minimartnya, yaitu di sini ada MS cabang, MS harga harian, ada MS karyawan, MS kategori, MS kota, MS produk, MS provinsi, dan transaksi penjualannya. Sekian video dari saya mengenai instalasi SAMPP, koneksi Pentaho, dan pembuatan tabel data warehouse. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya harap penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu kita semua dalam memahami konsep dasar ETL serta membangun data warehouse menggunakan Pentaho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.